Nah, ternyata uangnya yang dikasihkan sama istri saya ke tempat ke Abu Ainur itu ternyata itu uang buat modal untuk nikah di Surabaya di Masjid Ampel. Ya, ditelepon sama Habibnya berulang kali suruh ke Ampel. Dan ditunggu gitu. Ternyata begitu sampai ke Surabaya, istri saya itu kaget. Kagetnya di sini sudah kumpul banyak orang, di situ ada ustadz, ada taksi, terus langsung turun nikah. Iya, sama Habibnya itu yang mengaku Habib. Lagi-lagi, oknum Habib serutup istri orang. Bapak ini mengaku istrinya diserutup oknum Habib. Awal mula kenal Habib waktu istrinya ke Jakarta. Menurutnya istri kenal Habib di HP. Istri bapak ini sudah punya anak 2. Oknum Habib ini tempat tinggalnya ada 2, yaitu di Bangkalan dan Surabaya. Video ini tayang di KBN Nusantara. Untuk lebih jelasnya simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya saya selaku suami dari atas nama Ponira, istri saya. Namanya Ponira. Ya. Memang kejadian itu terjadi tahun 2019, berarti semenjak ada COVID. Awal COVID. Ya. Istri saya berangkat ke Jakarta tahun 2019. Awal-awal COVID itu. Ya. Awal-awal COVID. Ya. Berangkat dari ke Jakarta, tapi waktu itu saya merasa ragunya seperti ini. Dia berangkat ke Jakarta mengatakan bahwa sama yang membawa, berarti perantara lah ya, perantara yang membawa istri saya kerja, itu temannya juga dari Teluk juga, itu mengatakan pada temannya bahwa punya anak masih kecil umur 5 tahun, padahal waktu itu anak saya udah gede. Terus mengatakan bahwa suaminya itu tidak memberikan nafkah selama berapa bulan. Itu yang mau dikerja? Yang waktu mau berangkat ke Jakarta pertama gitu. Nah setelah itu terus karena dia niatnya mencari kerja di Jakarta, akhirnya saya izinkan berangkat ke Jakarta. Nah terus dan malamnya itu habis kita berangkat ke Jakarta. Sampai ke Jakarta dia juga nggak pernah konfirmasi dengan saya. Setelah sampai di Jakarta? Sampai di Jakarta. Ada pernah komunikasi? Ya, tapi komunikasi lewat anak saya, maksudnya lewat HP. Cuman saya nggak dikasih konfirmasi seperti itu. Ya, sampai udah punya anak sama istrinya itu? Kalau saya sama ini udah punya anak 2. Udah punya. Iya. Dia umur berapa tahun? Sekarang umur 16 tahun sama 13 tahun. Oke. Laki-laki semua. Istri Anda umur berapa tahun? Istri saya umur 39. Sekarang? Iya. Anda? 40. Lanjut. Ya itu ceritanya seperti itu. Jadi intinya kerja di Jakarta berarti ada 2 tahun setengah Pak. Sudah di Jakarta. Sudah 2 tahun setengah di sana. Iya, di Jakarta. Nah, terus awal kenal dengan Habib yang mengaku Habib yang namanya itu Abu Ainur Rafiq. Itu di awal tahun 2021 kalau nggak salah. Berarti dia kenal sama Habib yang mengaku Habib Ainur Rafiq itu di pertengahan tahun 2023. 2023 pertengahan. Ya, pertengahan. Oke. Jadi tahunya bahwa itu Habib memang bilang ke istri Anda, Habib ya, dia mengirimkan foto lewat HP. Yang ngirim siapa? Istri saya. Oh, itu. Dia mengirim bahwa Pak, aku kenal orang Habib jenengannya Abu Ainur Rafiq. Ya. Ini fotonya. Lah, terus apa dari Doni yang sampean? Nek memang dia mengaku Habib, dia sama masalah. Akhirnya Doni, kamu jangan kepengen Muhibin, kalau Habib silakan. Tapi satu permintaan saya ada nganti kepencut, belum ngaten. Jangan sampai terbujuk ya, kepencut. Ya, terus dia bilangnya enggak Pak, ini cuma ada acara ziarah ke Surabaya. Enggak. Ya, iya, maksudnya sebelum itu istri Anda cerita enggak Sabab Musabab bisa kenal dengan Habib itu? Itu kenal lewat HP Pak. Pertama waktu di Jakarta itu dia berkenalan lewat HP. Waktu itu yang bernama Abu Ainur Rafiq itu sering ke Jakarta. Ceritanya itu sering ziarah ke area Jakarta. Dan ternyata di situ dia ketemu dengan istri saya waktu kerjaan, waktu ada acara ziarah, istri saya pas dilalah
ikut ini apa ikut menyaksikan Habib Abu Ainul Rafiq itu sedang ziarah Di Jakarta. di Jakarta. Oh, ketemu. Akhirnya istri saya sendiri itu minta nomor HP-nya. Oh. HP-nya Habib Abu Ainul Rafiq Oke. itu. Akhirnya dikasih nomor HP-nya, terus dimasukkan ke grup ziarah gitu loh. Oke. Seperti itu. Ya, Awal-awalnya seperti itu. Oke, terus. Terus ketika kan tadi saya bilang 3 bulan sekali pulang ke kampung. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa terakhirnya 3 bulan terakhirnya kok nggak pulang ke rumah gitu loh, pulang ke tempatnya orang tua. Oh, pulang ke sini Purwokerto. Ya tapi pulangnya ke tempat orang tua, Tidak ke rumah sampean. ya. Jadi kan akhirnya saya tanya, Ya. karena saya meletakkan dengan anak saya tak bawa ke tempatnya mbahnya. Ternyata itu saya di sana. Ya. Terus saya ngomong, kenapa kamu nggak pulang ke kampung, ke tempatnya, Ke rumah sendiri. di rumah sendiri? Dia mengatakan, loh, saya sekarang udah bukan istrinya kamu lagi. Waktu itu loh, saya sudah sering bolak-balik dikatakan cerai. Loh, saya bukan mengatakan cerai, saya hanya mengatakan bahwa kamu akhlakmu nggak bagus. Lebih baik kamu ke tempatnya orang tua dulu, bukan berarti saya mengusir. Itu beda. Kalau misalnya saya mengatakan kamu bukan istri saya, terus kamu talak, itu lebih jatuh talak. Tapi kalau saya mengatakan kamu pulang ke dulu ke tempat orang tua, betulin akhlak kamu, nanti kalau sudah betul boleh pulang ke sini. Oh, berarti ketika itu emang sudah ada sedikit masalah ya dengan Iya, waktu itu tidak karena faktor ekonomi. ekonomi. Faktor ekonomi, Masalah. dia ingin membantu tapi dia berangkat ke Jakarta. Oke. Ternyata di Jakarta kerja, tapi dia kenal dengan yang namanya Habib, yang mengaku Habib itu. Oke. Terus itu waktu pulang ke Purwokerto dan pulang ke rumah orang tua, tidak Ya. pulang ke rumah sampean. Itu sudah kenal sama Habib itu belum? Udah. Terus berapa hari terus dia berangkat lagi ke Jakarta. Ya. Berangkat ke Jakarta, terus di bulan apa kalau nggak salah di bulan Maret, di bulan Maret sekitar tahun 2023. Nah, Ya. itu dia izin mau berangkat ziarah area Surabaya, Pak. Bilangnya seperti itu. Terus saya bilang, "Loh, sama siapa?" "Sama Habibnya." "Loh, itu kamu kenal di mana?" "Saya udah kenal udah lama, cuman ini ada acara ziarah ke area Surabaya." Seharusnya rombongan apa sendiri? Itu rombongan, katanya rombongan. Katanya rombongan. Nah, Oke. terus dia sudah ngasih uang buat ziarah. Iya, siapa? Oh, iya, ternyata uangnya yang dikasihkan sama istri saya ke tempat ke Abu Ainul Rafiq itu, ternyata itu uang buat modal untuk nikah di Surabaya di Masjid Ampel. Oh. Seperti itu. Jadi dibawa sama Habibnya katanya mau Enggak, ziarah. bukan dibawa, jadi dia ditelepon sama Habibnya berulang kali suruh ke Ampel. Ampel, Oh. ditunggu gitu. Ternyata begitu sampai ke Surabaya, istri saya itu kagetnya di situ sudah kumpul banyak orang, di situ ada ustadz, ada taksi, terus langsung suruh nikah. Dinikah di Iya, sama Habib. Habibnya itu yang mengaku Habib. Abu Ainul Rafiq Iya, itu. itu penuturan cerita dari istri saya waktu itu. Maksudnya terus mau juga. Nah, karena dia merasa kepergok di situ, mau nggak mau kan, sampai dia mengatakan pernah diancam sama Habibnya itu, karena Diancam? mau nggak mau nikah di situ. Oh, nikah Seperti juga. itu. Tapi orang tua sini tahu nggak waktu nikah? Ya, waktu nikah itu juga orang tua kandungnya nggak dikasih tahu. Tahu. Bahkan sama saya sendiri sudah mengatakan bahwa Karena belum cerai kan ya? belum cerai resmi sama saya waktu itu. Hmm. Mengatakan pada saya juga mengatakan sudah meninggal. Sedangkan ngaku anaknya nggak punya anak sama Habibnya itu loh. Oh, Waktu mau nikah itu. Berarti ya tadi kan bilang katanya diancam sama Habibnya kalau nggak mau diancam. Lah, diancamnya maksudnya kayak kalau kamu nggak mau nikah dengan saya, sekarang kamu nggak bisa pulang dari sini, seperti itu. Oh, Diancamnya seperti itu. Itu dari penunturan istri saya loh. Seperti itu. Tapi tadi ngomong katanya suaminya sudah mati, terus ngomongnya nggak punya anak, itu istri Anda yang ngomong ke Habibnya tuh gimana? Istri saya yang mengatakan seperti itu sama saya waktu sebelum waktu mau nikah dengan itu. Oh, Waktu itu. waktu prosesi pernikahan. Iya.
Oh, mungkin biar lancar mungkin nikahnya. Ya mungkin seperti itu. Itu kehendak istri Mas Eka atau disuruh sama Habib? Itu penuntunan dari istri saya itu disuruh sama Suruh ngomong begitu, Iya. suruh ngomong bahwa istrinya apa? Suaminya sudah. dia sudah meninggal, terus anaknya masih kecil. Oh, oke. Setelah itu kemudian sama kan belum cerai ya itu. Ya. Terus nggak pernah ketemu lagi setelah nikah di Surabaya. Setelah nikah di sana itu di sana kumpul sama Habib Abu Hani Rofik itu yang mau Habib itu 4 bulan tengah Di rumahnya sana. di tempatnya rumahnya itu Habib Rofik. Itu berarti Habibnya asli Surabaya ya? Itu punya rumah 2 Pak. Yang kalau alamatnya kalau nggak salah itu di Bangkalan sama di Surabaya. Oh. Seperti itu. Kalau yang di Surabaya itu tempat orang tuanya dia sendiri. Kalau yang di Bangkalan itu tempat hajinya entah apanya itu. Nah setelah kejadian itu kan, setelah kejadian nikah itu kan, terus saya merasa kaget Pak, karena waktu itu kan tidak mengatakan bahwa saya sudah nikah dengan orang Surabaya gitu. Jadi akhirnya saya telusuri, saya telepon, ternyata benar bahwa dia sudah nikah dengan